dari dia menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, bahkan orang mati pun dia hidup. Hal itu dilakukannya berulang kali. Cuma dari semua yang pernah dia lakukan, sebenarnya hanya ada satu hal yang paling penting, di mana kisah ini berulang kali mengatakan bahwa dia itu harus mati bebas pada hari itu. Menariknya ketika dia berkata waktu demikian, dia masih muda, misalnya sekitar 30 tahun, masih sehat, tidak dalam keadaan sakit. Lalu kenapa dia berkata bahwa dia harus mati bebas pada hari itu? Pasti kan ada maksud di balik yang mengatakan seperti itu. Ternyata kalau kita telusuri, bisa berkata demikian sebenarnya itu ada hubungan dalam kitab Taurat tentang manusia pertama. Abang masih ingat manusia pertama? Adam. Nabi Adam sama Siti Hawa. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, kan Allah kan ciptakan mereka sempurna, tidak ada dosa kan? Ya. Makanya Allah tempatkan mereka di suatu taman yang suci juga waktu itu. Orang sering sebut taman itu adalah taman surga. Ada juga orang sebut taman Firdaus. Tapi sebenarnya apapun bentuk nama taman itu, yang jelasnya tempat itu adalah tempat yang suci. Makanya Allah berikan perintah kepada Nabi Adam, semua buah pohon dalam taman ini boleh dimakan, kecuali satu buah yang dilarang oleh Allah. Itulah orang yang kita sering sebutkan buah kuldi. Allah bersabda, jangan kau makan buah ini. Kalau kau makan, kau akan berdosa dan pasti kau akan dihukum. Nah, cuma karena Nabi Adam dan Siti Hawa adalah manusia yang sempurna, dekat dengan Allah, maka secara ibadah mereka kepada Allah sebenarnya sangat sempurna. Amal ibadah mereka itu sangat sempurna. Cuman karena itu juga iblis itu datang, dia godalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Akhirnya setelah digoda, Nabi Adam terpengaruh, mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah. Setelah mereka melanggar, akhirnya mereka berdosa. Mereka melihat mereka telanjang, aib mereka terbuka. Jadi mereka berusaha menutupi aurat mereka dengan daun-daun menutupi. Nah, tapi sebenarnya ini simbol bahwa manusia itu sering menutupi kesalahan. Dan itu pun terbukti sampai sekarang kan. Kita manusia yang berbuat dosa sering menutupi kesalahan kita. Bahkan pun setelah mereka berbuat dosa, mereka berusaha bersembunyi dari hadapan Allah. Menarik itu. Bisa nggak manusia bersembunyi dari hadapan Allah? Nggak bisa lah. Tentu nggak bisa. Namanya Allah kan maha melihat kan. Dia pasti tahu di mana kita bersembunyi. Di mana tempat. Sekecil apapun dosa pun dia udah tahu. Tapi masalahnya, kenapa sebenarnya Nabi Adam dan Siti Hawa ini bersembunyi? Sebenarnya alasannya ya satu, karena takut. Allah kan udah bersabda, kau makan, kau berdosa, kau dihukum. Makanya takut dan bersembunyi. Cuman karena Allah Maha tahu tadi, akhirnya Allah datang kepada mereka dan benar, mereka itu dihukum. Siti Hawa dihukum. Dia akan merasakan rasa sakit bersalah, dan itu sampai sekarang. Cuma perempuan yang mengandung dan sampai melahirkan, dia harus menderita rasa sakit. Nabi Adam harus betul dengan susah payah demi teman-teman. Itu sampai sekarang berlaku. Semua laki-laki banting tulang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Dan itu pun kita lakukan sampai kita mati nanti. Nah, tapi menariknya begini. Setahu kita, Nabi Adam dan Siti Hawa kan manusia paling sempurna, suci tinggal di surga kan, banyak amalnya. Tapi berapa kali mereka berbuat dosa sebelum diajak oleh Allah? 10 tahun abang berapa kali? Nggak tahu kali. Nggak tahu. Sebenarnya dari cerita ini bang, hanya satu, hanya makan buah. Nggak ada dosa kepada sesama, nggak ada menghujat Allah, nggak ada membunuh, hanya makan buah. Tapi ternyata gara-gara satu dosa kecil yang mereka lakukan, Allah hukum mereka dengan berat sampai diusir kan dari taman surga itu. Dan tidak ada satupun amal ibadah mereka mampu menutupi atau mengimbangi dosa mereka. Nah, bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Jika Nabi Adam dan Siti Hawa dihukum oleh karena satu dosa, bagaimana dengan yang banyak dosa masuk ke surga dengan amal? Ya kan, mustahil bisa masuk. Cuman sebelum Nabi Adam dan Siti Hawa akan diusir dari taman surga, Allah itu berjanji kepada mereka bahwa akan datang seorang penyelamat yang lahir dari keturunan perempuan. Kenapa lahir dari keturunan perempuan? Karena penyelamat yang Allah janjikan itu tidak dilahirkan dengan adanya hubungan suami istri, tapi dilahirkan oleh seorang perempuan perawan. Dari keturunan perempuan itulah dialah yang akan melunaskan hutang dosa manusia, dan manusia itu diampuni. Itu janji Allah kepada mereka. Setelah Allah berjanji, Allah melakukan sesuatu menarik. Tadi kan mereka buat pakaian kan dari daun. Sekarang Allah gantikan pakaian mereka dengan kulit binatang. Kalau ada pakaian dari kulit binatang, otomatis kan harus ada binatang yang disembelih terlebih dahulu.
dikurbankan terlebih dahulu. Ternyata binatang itu menjadi kurban darah pertama untuk memberikan pengampunan dosa kepada Nabi Adam dan Hawa. Makanya di dalam kitab Taurat, Zabur, kitab Injil dan kitab para nabi dikatakan begini, tanpa penumpang darah kurban tidak mungkin manusia diampuni. Karena cara Allah mengampuni dosa manusia melalui penyembelihan kurban. Makanya kalau kita lihat sejarah, para nabi kan mempersembahkan kurban. Mulai dari Nabi Adam dan Siti Hawa, Qabil dan Habil, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa mempersembahkan kurban. Setiap mereka berbuat dosa, mereka harus sembelih binatang untuk mendapatkan pengampunan. Dan hal itu mereka lakukan berulang kali. Cuma sebenarnya kurban binatang yang dikurbankan secara berulang kali itu sudah menjelaskan bahwa bukan itu kurban sempurna. Karena kurban sempurna itu sifatnya begini, Pak. Sekali dikurbankan tapi berlaku untuk selamanya. Makanya umat Allah zaman dulu dan para nabi, mereka selalu menantikan datangnya keturunan perempuan yang telah Allah janjikan kepada Nabi Adam. Makanya datanglah Isa yang saya katakan di awal. Dialah yang dijanjikan oleh Allah. Dia lahir dari seorang perempuan perawan, dan pada suatu hari ada seorang nabi besar melihat Isa bernama Nabi Yahya. Dia menunjuk Isa dan berkata begini, inilah anak domba Allah penghapus dosa dunia. Menariknya, Isa itu dalam wujud manusia. Kenapa dikatakan anak domba? Ternyata kalau kita lihat sejarah tadi, anak domba kan digunakan sebagai kurban penghapus dosa. Dan Isa ini akan dikurbankan untuk memberikan pengampunan dosa kepada seluruh umat manusia. Makanya tadi Isa berkata, aku harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan benar, sesuai dengan perkataan itu, Isa ditangkap, dia dipalang, darahnya tertumpah. Sebelum Isa mati, dia berkata begini, sudah selesai. Yang artinya semua dosa yang dilakukan oleh manusia sudah lunas dibayar di atas kayu palang tersebut. Darahnya yang tertumpah itulah memberikan pengampunan dosa. Nah, setelah Isa berkata demikian, akhirnya Isa mati, Bang. Dia dikubur, tapi 3 hari kemudian Isa hidup kembali. Dia menampakkan diri kepada orang banyak selama 40 hari sambil mengajar begini, bahwa dia akan pergi ke surga, tapi pada akhir zaman akan datang kembali menjadi hakim bagi seluruh umat manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Dialah yang akan hakim. Tapi barang siapa percaya kepada cara Allah dalam pelunasan dosa melalui kematian dan kebangkitan Isa, maka semua dosanya pasti diampuni. Makanya kalau saya bilang, saya setuju dengan apa yang Abang katakan, bahwa pengampunan dosa hanya di dalam Allah, dan Allah itu sudah menyediakan jalan, yaitu melalui pengampunan dosa di dalam Isa. Begitu. Kalau ini versi saya ya, mungkin Abang non muslim. Ini sharing, nggak apa-apa. Kalau versi Islam bukan seperti itu yang saya tahu. Yang disalib itu sebenarnya bukan Isa, itu pengikut Isa yang berkhianat dan wajahnya diserupakan oleh seperti Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa itu diangkat ke langit lah bahasanya. Itu yang seperti saya tahu. Itu versi Islamnya seperti itu. Kalau mungkin versi Kristennya beda lagi, yang seperti Abang tadi kan. Yang saya tapi itu kan versi Islam dengan versi non Islamnya kan bedanya di situ. Kalau sepengetahuan saya seperti itu. Tapi kalau menurut Abang masuk akal nggak cerita itu? Kalau saya muslim, cerita seperti itu nggak masuk akal. Soalnya yang sepengetahuan saya sebagai muslim nggak seperti itu. Tapi maksudnya masuk akal nggak? Kalau sebenarnya segala amal ibadah kita itu tidak bisa memberikan jernih dosa kita diampuni. Kalau umpamanya kita gaji dari Nabi Adam. Nabi Adam tadi kan manusia sempurna kan, tinggalnya di surga dan statusnya nabi kan, bahkan punya amal ibadah yang banyak. Tapi ketika dia melakukan satu pelanggaran, Allah hukum dia, dan tidak ada satupun amal ibadahnya mampu melunaskan satu utang dosanya. Kalau masalah pelanggaran, yang saya tahu jangankan Tuhan yang ngasih hukum kan, ini dilarang, ini boleh, ini dilarang, ini boleh. Sedangkan hukum di Republik Indonesia ini, kalau kita melanggar pasti dihukum. Cuman kalau selagi hidup ini, kalau misalnya membunuh perencana hukuman mati. Terus kalau hukuman membunuh tanpa sengaja bisa 15 tahun, atau melanggar lalu lintas dendanya sekian. Itu aja tuh. Setiap pelanggaran wajib dihukum. Kalau nggak dihukum,
hancur dunia ini gitu. Itu di dunia kan, kalau di akhiratnya mungkin kalau muslim yang tahu sih seperti itu. Kalau muslim kan ada larangan, ada perintah itu kan. Kalau melanggar perintah itu hanya masuk ke dosa. Kalau melakukan perintah mendapat pahala, bisa ditimbang bahasanya gitu. Terus versi muslim seperti itu yang saya tahu. Cuman kan mungkin kan searah kan kalau Nabi Adam tadi kan. Abang juga pasti setuju mengatakan bahwa Nabi Adam itu kan sebelum berdosa mereka kan diciptakan dengan sempurna tanpa dosa kan. Makanya mereka ditempatkan di suatu taman yang disebut taman surga kan. Ada orang menyebut itu seperti itu karena mereka suci kan, bersih, tidak ada dosa waktu itu. Nah, meskipun mereka adalah manusia yang suci, tapi ketika mereka melakukan satu pelanggaran, Allah tetap hukum mereka. Meskipun mereka punya amal ibadah yang banyak, tapi amal ibadah itu tidak bisa menutupi. Ibarat begini bang, kalau abang bilang tadi kan ada pahala, ada dosa kan. Kalau ditimbang, misalnya segunung pahala, tapi satu butiran dosa, nggak seimbang, lebih berat dosanya, sama seperti yang dialami oleh dia. Kalau masalah timbang menimbang itu mungkin tidak seperti timbangan di dunia ini segini, ini pahala segini, ini dosa segini. Bukan seperti itu mungkin. Itu versi di logika aja lah mungkin, supaya lebih mudah menjelaskan ke manusia. Kalau itunya sih saya kurang paham, tapi setahu saya seperti itu. Mungkin versi non Islamnya itu tadi kata menurut Isa disalib menanggung dosa seluruh umat manusia kan. Kalau versi muslimnya nggak gitu. Versi muslimnya itu yang disalib itu manusia pengikut Isa yang berkhianat, yang diserupakan seperti Isa gitu. Jadi kalau mau merasakan susah sih. Dari di situ kan udah bedanya di situ. Beda di situ tadi. Dari pemahaman siapa yang disalib itu tadi udah beda. Bedanya tapi itu kan berbagi versi tadi kan. Berbagi versi kan sudut pandang yang tadi itu. Tapi kan yang mau saya ceritakan tadi tentang bagaimana supaya dosa kita itu. Tapi kalau sudut pandang ada versi yang berbeda seperti yang Abang bilang tadi kan itu kembali ke diri kita masing-masing. Benar gitu. Balik sama. Yang penting kita nggak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Orang mau beragama apapun silakan. Orang mau percaya dengan agama apapun silakan. Negara pun membebaskan. Bang siapa nama saya Agus? Saya Adi. Bang Adi. Tinggal di Bakung Jaya saya. RT berapa Bang di? RT 16. Di Ketangkit lah kita perbatasan. Karena mau tembus. Dari Villa Ratu Mas tuh nggak jauh sih. Oh, Pinang Maratu Mas. Villa Ratu Mas. Kan sudah di lorong Simpang Tugu masuk ya. Simpang Tugu itu kan perbatasan Tangkit. RT 16. Saya di Eka Jaya. RT 11. Kalau dulu Eka Jayanya RT 17 saya. Oh, kan pemekaran ya, kan. Kayaknya Kecamatan Palmer